Selamat datang di channel Suara Kehidupan, tempat kita memetik hikmah dari balik tirai takdir dan rahasia hati. Sebuah kisah yang akan menguras air mata dan menyadarkan kita tentang arti orang tua yang sesungguhnya. Tulis kolom komentar dari mana Anda menyimak cerita ini. Jangan lupa subscribe di channel Suara Kehidupan, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Mari kita mulai. Sebuah kisah berjudul Tahta di Balik Batik Usang, ketika ayah tak lagi dianggap. Aku sering merenung, menatap bias jingga yang melukis langit senja dari beranda rumah tua ini. Cahaya keemasan itu, seperti kenangan yang hangat, selalu berhasil mengusap sedikit bebanku. Aku, Surya, seorang lelaki tua yang kini hanya ditemani sepi dan secangkir teh pahit hangat, seolah menjadi saksi bisu perjalanan waktu yang begitu cepat. Setiap hembusan angin yang menyapa dedaunan mangga di halaman terasa seperti bisikan lembut dari Rahayu, mendiang istriku. Senyumnya, tawa renyahnya, masih begitu jelas terukir di benakku, seolah baru kemarin ia menyiapkan sarapan dengan riang. Rumah ini, dinding-dindingnya yang mulai usang, lantai kayunya yang berderit di bawah langkahku yang pelan, adalah pustaka kenangan kami. Setiap sudut menyimpan cerita, setiap retakan di tembok seolah mencatat tawa dan tangis yang pernah kami bagi. Tapi kini, yang tersisa hanyalah gema. Gema yang kadang terlalu nyaring di telingaku, terlalu memekakkan dalam kesunyian yang mencekik. Anak-anakku, Aris dan Maya, sepertinya telah melupakan melodi itu. Mereka terlalu sibuk mengejar gemerlap kota, membangun menara-menara ambisi yang menjulang tinggi, hingga lupa pada pondasi yang menopang mereka. Pagi tadi, Aris datang, bukan untuk sekedar menjenguk, apalagi menanyakan kabarku. Langkahnya tergesa, tatapannya dingin, seolah rumah ini hanyalah persinggahan sementara, sebuah pos pemeriksaan yang harus dilaluinya untuk mencapai tujuan yang lebih penting. Ia hanya sibuk mencari beberapa dokumen lama, tumpukan berkas yang ia anggap tak lagi bernilai di zaman serba digital ini. Ayah, ada surat-surat tanah yang dulu dipakai untuk jaminan KPR rumah kita. Kantor butuh fotokopiannya segera, ujarnya, tanpa sedikit pun mengangkat pandangannya dari tumpukan kertas yang berserakan. Aku menghela napas, serasa ada kerikil yang tersangkut di tenggorokan. Bukan karena permintaan itu, tapi karena cara ia menatapku, seolah aku adalah penjaga gudang, bukan ayahnya. Maya, menantuku, bahkan lebih jarang lagi muncul. Terakhir kali ia kemari hanya untuk menitipkan cucuku, Kevin, yang masih kecil. Waktu itu, ia sempat mengeluh tentang keadaan rumah ini, yang katanya terlalu kuno dan tidak layak untuk seorang anak seusia Kevin. Sejak saat itu, Kevin pun jarang sekali diizinkan berkunjung, seolah ada batas tak terlihat yang memisahkan dunia kami. Aku hanya tersenyum getir kala itu, menelan pahitnya kenyataan bahwa kasih sayang yang kupunya tak lagi seindah dulu, tak lagi sehangat pelukan Rahayu. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah salahku jika aku memilih hidup sederhana? Apakah salah jika aku tak mengikuti arus modern yang katanya serba cepat? Aku hanya ingin kedamaian yang Rahayu selalu impikan untuk kami. Namun, sepertinya kedamaian itu hanya bisa kudapatkan dalam kesendirian, ditemani kenangan yang setia menemani. Senja kini mulai meredup, meninggalkan sisa-sisa cahaya yang berjuang melawan kegelapan malam. Aku bangkit, menyeret kakiku yang mulai rapuh menuju jendela kamar. Di sana, potret Rahayu tersenyum lembut, seolah berkata, "Tabahlah Surya, cahaya akan selalu menemukan jalannya." Aku percaya itu, bahkan jika kini aku hanya melihat bayangan yang memudar. Cahaya akan selalu menemukan jalannya, bisikku pelan, seolah sedang meyakinkan hatiku sendiri yang kian rapuh menghadapi kenyataan bahwa dunia di luar sana telah bergerak terlalu cepat, meninggalkan aku di sini bersama debu dan rindu. Aku menutup tirai jendela perlahan, membiarkan potret Rahayu tetap terjaga dalam temaram lampu meja yang redup. Malam ini, sunyi terasa lebih pekat. Hampir-hampir aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang letih, berpacu dengan suara jarum jam dinding yang enggan berhenti.
Pagi menyapa dengan kabut tipis yang menyelimuti halaman. Namun hangatnya mentari tak mampu menembus dingin yang telanjur mengerak di dada. Hari ini adalah hari Minggu, waktu yang biasanya menjadi pesta tawa bagi keluarga lain. Namun bagiku, hari ini hanyalah pengulangan dari hari-hari sebelumnya. Aku menyeduh teh, membiarkan uapnya membelai wajahku yang penuh garis-garis perjuangan. Saat itulah, deru mesin mobil mewah memecah keheningan di depan pagar rumah. Itu mobil Aris. Aku tahu betul suaranya. Halus, namun penuh aura kekuasaan. Aku segera merapikan taplak meja yang sedikit miring, berharap ada sedikit kehangatan yang akan masuk lewat pintu depan. Namun, harapan itu hanyalah bunga tidur yang layu sebelum mekar. Aris masuk tanpa mengetuk, diikuti Maya yang sibuk menutup hidung dengan sapu tangan sutranya, seolah udara di rumah ini mengandung racun yang menyesakkan dadanya. "Ayah, kenapa rumah ini semakin berdebu? Bau apek ini benar-benar tidak baik untuk kesehatan," komentar Maya tanpa sapaan. Matanya menyapu seisi ruangan dengan tatapan menghakimi. Ia tidak melihat rak buku yang kurawat dengan cinta, ia hanya melihat tumpukan kertas tua yang menurutnya sampah. Sementara Aris, ia berdiri di tengah ruangan, mengenakan jam tangan yang harganya mungkin bisa untuk merenovasi rumah ini seluruhnya. Namun ia tak pernah bertanya apakah atap kamarku masih bocor. "Kami datang hanya sebentar ya, ada hal penting yang harus kami sampaikan soal pernikahan Kevin bulan depan." Aris membuka suara, datar tanpa intonasi kasih. Aku menarik kursi, mempersilahkan mereka duduk. Namun mereka memilih tetap berdiri. Seolah kursi kayu jati warisan mertuaku ini akan menodai pakaian mahal yang mereka kenakan. Hatiku mencelos. Di rumah ini, mereka pernah belajar merangkak. Mereka pernah menangis meminta pelukan. Namun kini, mereka berdiri seperti orang asing yang sedang melakukan inspeksi di sebuah museum yang membosankan. Aku hanya bisa menatap mereka, mencoba mencari sisa-sisa binar kasih yang dulu pernah ada di mata putraku. Aris mulai berbicara tentang vendor pernikahan, tentang tamu-tamu VIP, dan tentang betapa mewahnya konsep yang mereka usung. "Ini pernikahan abad ini bagi keluarga besar kita ya. Maya sudah mengatur semuanya agar terlihat sempurna," tambahnya dengan nada bangga yang terasa asing di telingaku. Aku tersenyum tipis, mencoba ikut bahagia untuk cucuku. Meskipun aku tahu, dalam kesempurnaan yang mereka agungkan, ada satu hal yang mulai memudar, yaitu rasa hormat kepada akar tempat mereka tumbuh. Maya kemudian mengeluarkan sebuah amplop berwarna emas, namun ia tidak memberikannya padaku. Ia hanya meletakkannya di atas meja, seolah takut menyentuh permukaannya yang kusam. "Ini detail acaranya, Ayah. Bisa baca nanti. Tapi ada satu hal lagi yang ingin Aris sampaikan secara pribadi," ucap Maya sambil melirik suaminya. Suasana tiba-tiba menjadi sangat berat, seberat mendung yang menggantung rendah di cakrawala. Aris berdehem, menghindari tatapan mataku yang menuntut kejelasan. Ia menarik nafas panjang, sebuah isyarat bahwa kata-kata yang akan keluar selanjutnya adalah badai yang akan menghancurkan ketenangan pagiku. Aku pun hanya bisa terdiam, bersiap menerima apapun yang akan mereka lontarkan. Meski aku tahu, kejujuran yang pahit seringkali lebih tajam daripada sebilah pedang yang paling dingin. Dan saat ini, aku merasakan ujung tajamnya mulai mengiris perlahan dinding kesabaranku. Aris masih terpaku, menatap ujung sepatunya yang mengkilap, sementara Maya mulai sibuk merapikan tatanan rambutnya yang sebenarnya sudah sempurna. Keheningan ini sungguh menyiksa, seperti jeratan tali yang perlahan mencekik nafas di tenggorokan tua yang kian kering ini. "Ayah," suara Aris akhirnya pecah, namun ada suaranya tidak membawa kehangatan seorang anak kepada ayahnya. "Pernikahan Kevin bukan sekedar ajak keluarga. Ini adalah pertaruhan reputasi bisnis kami." Besan kami, Pak Burhan, adalah sosok yang sangat berpengaruh di dunia medis. Tamu yang hadir bukan sembarang orang. Menteri, pengusaha, hingga jajaran direksi akan ada di sana. Aku mengangguk pelan, mencoba menyelami maksud kalimatnya yang berliku. Aku tahu, cucuku Bagas, atau Kevin sebagaimana mereka kini memanggilnya, adalah pemuda yang cerdas, dan aku sangat bangga padanya. Namun mengapa kebanggaan itu harus disampaikan dengan nada yang seolah sedang membangun tembok pemisah? Aku ingin bertanya,
Apakah mereka tidak ingin aku memeluk cucuku di hari bahagianya itu? Maksud Aris ya? Maya menyela dengan nada bicara yang dibuat selembut mungkin, namun matanya tetap dingin menatapku. Acara itu akan sangat formal dan melelahkan. Kami tidak ingin ayah merasa canggung atau tidak nyaman di sana. Suasana yang sangat modern dan cepat mungkin akan membuat ayah pusing. Lagi pula, kursi di barisan utama sangat terbatas dan sudah dipesan untuk rekan-rekan bisnis penting. Aku tertegun. Kata-kata canggung dan tidak nyaman itu terasa seperti tamparan halus yang mendarat tepat di dadaku. Apakah mereka malu? Apakah kemeja batik lawasku dan tangan yang mulai bergetar ini dianggap sebagai aib di tengah kemilau pesta mereka? Di ruangan ini, aku pernah menggendong Aris saat ia sakit. Aku pernah menjual tanah simpananku demi modal awal usahanya yang kini ia banggakan itu. Namun kini, kehadiranku dihitung sebagai beban dalam daftar undangan yang mereka susun dengan angka-angka kepentingan. Ayah mengerti. Jawabku pendek, nyaris berbisik. Aku tidak ingin berdebat. Tidak ingin mengotori hari bahagia cucuku dengan pertengkaran yang hanya akan menyisakan perih. Aku melihat bagaimana mereka berdua menghela napas lega secara bersamaan, seolah baru saja berhasil melepaskan beban berat yang selama ini mengganjal pikiran mereka. Begitu mudahnya mereka membuangku dari lingkaran kebahagiaan itu, seolah aku hanyalah bayangan dari masa lalu yang tak lagi relevan untuk dipajang di panggung masa depan. Sebelum mereka beranjak pergi, Aris meletakkan sebuah kantong belanjaan kecil di samping amplop emas tadi. Ini ada beberapa suplemen dan kue-kue mahal dari kota ya. Ayah istirahat saja di rumah saat hari H nanti, biar kami kirimkan foto-fotonya lewat pesan singkat. Mereka melangkah keluar dengan ringan, seolah tugas berat telah tuntas. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mobil mewah mereka yang mulai bergerak meninggalkan halaman rumah tua ini, menyisakan debu yang menari-nari dalam cahaya matahari yang kian terik. Aku kembali ke meja kayu, menatap amplop emas yang mengkilap itu. Di dalamnya ada detail kemewahan yang mereka agungkan, namun di dalamnya pula tersimpan penolakan yang paling sunyi. Aku tidak marah, Rahayu. Aku hanya merasa bahwa pondasi yang kita bangun dengan cinta ini kini sedang diinjak-injak oleh bangunan kesuksesan yang lupa akan tanah tempatnya berdiri. Aku kembali menyesap tehku yang telah dingin, merasakan pahit yang lebih pekat menyentuh lidahku. Sementara di dalam kepalaku, sebuah keputusan mulai terbentuk dengan tenang, setenang air yang diam sebelum badai datang. Karena aku menyadari bahwa diam bukan lagi tentang mengalah, melainkan tentang menjaga martabat yang tersisa. Aku meletakkan cangkir teh itu perlahan. Bunyinya yang beradu dengan meja kayu terdengar seperti dentang lonceng peringatan di telingaku. Di depanku, amplop emas itu masih berkilau sombong, seolah menertawakan tangan tuaku yang gemetar saat menyentuh permukaannya yang licin. 3 hari kemudian, telepon rumah yang sudah lama membisu tiba-tiba berdering nyaring. Itu suara Aris, namun kali ini tidak ada nada dingin seperti biasanya. Suaranya terdengar seperti dikejar hantu. Ayah, apa ayah menyimpan sertifikat asli lahan di kawasan industri itu? Kami butuh itu sekarang juga sebagai jaminan tambahan bank. Bisnis kami sedang terbentur arus kas karena persiapan pernikahan ini ternyata jauh lebih besar dari anggaran. Ucapnya tanpa basa-basi, tanpa bertanya apakah aku sudah tidur atau apakah jantungku sedang baik-baik saja. Aku menarik nafas dalam, merasakan udara yang masuk ke paru-paruku terasa berat dan menyesakan. Sertifikat itu ada Aris. Tapi itu adalah satu-satunya warisan yang ingin ayah jaga untuk masa tua ayah. Jawabku pelan. Namun, suaraku seolah hanya angin lalu baginya. Di seberang sana, aku mendengar suara Maya yang ikut menimpali dengan nada yang lebih tajam. Ayah, tolonglah jangan egois. Ini demi masa depan Kevin juga. Kalau bisnis Aris terganggu, bagaimana wajah keluarga kita di depan Pak Burhan nanti? Ayah mau kami dipermalukan karena kekurangan modal? Kata egois itu mendarat tepat di relung jiwaku yang paling dalam, mencabik sisa-sisa kesabaranku yang kusemai selama puluhan tahun. Egois? Aku? Yang telah menguras tabungan pensiun demi pendidikan Aris hingga ke luar negeri. Aku? Yang membiarkan rumah ini melapuk tanpa renovasi agar mereka bisa membeli apartemen mewah di pusat kota. Kini, aku dicap egois hanya karena ingin mempertahankan selembar kertas yang menjadi satu-satunya pengikatku dengan jerih payah masa lalu.
Ayah akan pikirkan. Hanya itu yang bisa kukatakan sebelum menutup telepon. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena rasa perih yang tak terperikan. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku duduk di bawah ranjang, menggeser sebuah koper besi tua yang sudah berdebu. Koper itu adalah saksi bisu kehidupanku yang lain. Kehidupan yang sengaja kusimpan rapat-rapat agar mereka tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bukan pemalas yang hanya mengharap warisan. Di dalam koper itu, tersimpan dokumen-dokumen yang jauh lebih berharga daripada sekedar sertifikat lahan industri. Ada surat kepemilikan saham mayoritas di perusahaan pemasok bahan baku utama yang digunakan Aris selama bertahun-tahun. Ada akta pendirian yayasan yang ternyata adalah pemilik sah dari gedung perkantoran yang mereka sewa di pusat kota. Selama ini, mereka menyewa padaku, membayar padaku melalui tangan ketiga, tanpa pernah menyadari bahwa kakek tua yang memalukan ini adalah orang yang selama ini memberi mereka tempat untuk berpijak. Aku menatap foto Rahayu di dinding, matanya yang teduh seolah memberi restu atas amarah yang suci ini. Mereka perlu melihat cermin Rahayu, bukan untuk kuhancurkan, tapi agar mereka tahu bahwa bayangan yang mereka lihat sekarang hanyalah fata morgana yang berdiri di atas bahuku yang mulai membungkuk. Bisikku pada kesunyian malam. Aku mengambil sebuah ponsel tua yang jarang kugunakan, menekan serangkaian angka yang hanya diketahui oleh beberapa orang penting di kota ini. Halo Pak Malik, ini Surya. Tolong siapkan laporan evaluasi untuk semua penyewa di gedung pusat, termasuk evaluasi kontrak dengan PT Alam Nusantara milik Aris. Saya ingin ada penyesuaian pasar segera. Aku menutup telepon dengan tangan yang kini tak lagi gemetar. Langkahku terasa lebih ringan meski malam kian larut. Hatiku sudah bulat. Jika mereka ingin aku menjadi penonton yang jauh dalam hidup mereka, maka aku akan menunjukkan bagaimana rasanya saat sutradara yang sesungguhnya berhenti memutar skenario indah untuk mereka. Aku mematikan lampu kamar, membiarkan diriku tenggelam dalam kegelapan yang tak lagi menakutkan. Karena kini aku memiliki api kecil yang mulai menyala di dalam dadaku. Api kebenaran yang harus segera kutunjukkan. Keesokan paginya, suasana tenang di rumah tua ini kembali koyak. Aris datang tidak lagi sendiri. Ia membawa seorang pria muda berseragam rapi yang tampak canggung. Membawa tas jinjing berisi tumpukan dokumen legal. Maya menyusul di belakang. Langkahnya yang menggunakan sepatu hak tinggi berbunyi ketukan tajam di atas lantai kayu rumahku. Seolah-olah ia sedang memalu paku di atas peti mati rasa hormatku. Mereka tidak lagi meminta. Mereka datang untuk menuntut. Ayah, ini Pak Iwan dari notaris. Aris sudah menyiapkan surat kuasa pengalihan aset. Ujar Maya tanpa basa-basi sembari meletakkan tumpukan kertas itu di atas meja makan yang masih menyisakan remah roti sarapanku. Ini demi kebaikan ayah juga. Mengelola lahan seluas itu di usia ayah yang sekarang hanya akan membebani pikiran. Biarkan Aris yang mengurusnya, agar fokus ayah hanya pada istirahat. Aku menatap surat-surat itu, lalu beralih menatap wajah putraku. Aris, apakah kau datang untuk meminta bantuan, atau untuk merampas satu-satunya perlindungan yang ayah punya? Tanyaku dengan suara yang rendah, namun syarat dengan getaran luka. Aris memalingkan wajah. Ia tampak gelisah. Namun egonya jauh lebih besar daripada rasa bersalahnya. Yah, jangan dramatis. Kita butuh likuiditas cepat untuk menjaga gengsi keluarga kita di hadapan keluarga Alika. Aris menyahut dengan nada tidak sabar. Besan Aris itu orang terpandang. Kalau mereka tahu kita sedang kesulitan dana karena aset yang tidur di tangan ayah, apa kata dunia? Ayah ingin Kevin gagal menikah hanya karena ayah keras kepala memegang selembar kertas. Penghinaan itu kini terasa telanjang. Mereka tidak lagi menyembunyikan kenyataan bahwa baginya, aku hanyalah penghambat kesuksesan. Maya bahkan menambahkan dengan senyuman yang menyakitkan. Lagi pula ya, di pernikahan nanti, ayah tidak perlu pusing soal biaya.
Kami sudah memesan panti jompo terbaik yang fasilitasnya seperti hotel bintang 5 untuk ayah berlibur setelah acara Kevin selesai. Bukankah itu hadiah yang manis? Telingaku berdenging. Panti jompo. Mereka ingin mengasingkanku dengan kedok hadiah manis agar aku tidak terlihat dalam potret keluarga besar mereka yang sempurna. Aku menatap mata Maya, lalu Aris. Di sana aku tidak menemukan sosok anak yang dulu menangis saat jatuh dari sepeda dan kubasuh lukanya dengan penuh kasih. Yang kulihat hanyalah dua orang asing yang rakus, yang telah dibutakan oleh kilau emas yang sebenarnya fana. Aku berdiri perlahan, merapikan dudukku, lalu mendorong tumpukan surat itu kembali ke hadapan mereka. Ayah tidak akan menandatangani apapun hari ini, ucapku tegas. Maya terbelalak. Wajahnya yang penuh riasan itu mengeras karena amarah. Ia hendak meluapkan kata-kata tajam, namun aku mengangkat tanganku, mengisyaratkan mereka untuk berhenti. Pulanglah. Fokuslah pada pesta mewah kalian. Lanjutku, sembari berjalan menuju pintu depan, membukakannya lebar-lebar untuk mereka. Ayah akan memberikan hadiah yang jauh lebih berharga untuk pernikahan Kevin nanti. Sebuah kejutan yang tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup kalian. Aris dan Maya pergi dengan gerutu yang tertahan, menganggap ucapanku hanyalah igauan orang tua yang sedang merajuk. Mereka tidak tahu bahwa di balik saku kemeja batiku, aku sedang menggenggam ponsel tua itu kembali. Aku akan membiarkan mereka terbang setinggi mungkin di atas awan kesombongan, sebelum akhirnya mereka menyadari bahwa awan itu sebenarnya hanyalah embun yang kupinjamkan. Langkah kaki mereka yang menghentak kasar di atas tanah halamanku perlahan memudar, menyisakan kesunyian yang kini terasa lebih bermartabat. Aku menutup pintu kayu jati ini dengan rapat, menguncinya seolah-olah sedang mengunci pintu masa lalu yang penuh dengan pemakluman yang salah arah. Malam itu, hujan turun membasuh bumi dengan rintik yang syahdu, menciptakan irama puitis di atas atap seng. Aku duduk bersila di depan meja kerja peninggalan kakekku, menyalakan lampu minyak kecil yang memberikan cahaya temaram namun hangat. Di hadapanku, bukan lagi teh pahit yang dingin, melainkan sebuah laptop tipis keluaran terbaru yang selama ini kusembunyikan di balik tumpukan buku tua. Di era ini, Aris mengira aku adalah lelaki tua yang gagap teknologi. Namun, ia lupa bahwa ayahnya adalah seorang insinyur komunikasi yang pernah membangun jaringan listrik hingga ke pelosok negeri. Jariku menari di atas papan ketik, masuk ke dalam sistem manajemen aset yang selama ini kukelola melalui perusahaan proksi. Layar itu menampilkan angka-angka yang akan membuat mata Aris dan Maya terbelalak. Nilai dividen yang terus mengalir, kepemilikan gedung dan kontrak-kontrak eksklusif yang menjadi jantung dari industri properti di kota ini. Aku melihat profil perusahaan milik Aris, PT Alam Nusantara. Mereka sedang di ujung tanduk, menunggu persetujuan perpanjangan sewa gedung pusat yang jatuh tempo tepat 2 hari sebelum pernikahan Kevin. Maafkan ayah, Aris, bisiku pada layar yang benderang. Tangan ini harus memegang cambuk cinta, agar kau tahu cara berdiri di atas kakimu sendiri, bukan di atas keringat orang tua yang kau anggap memalukan. Aku mengirimkan pesan singkat kepada Malik, orang kepercayaanku yang kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Yayasan. Malik, tolong kirimkan notifikasi penolakan perpanjangan sewa kepada PT Alam Nusantara. Katakan bahwa gedung akan digunakan untuk kepentingan internal yayasan. Selain itu, hentikan sementara pasukan bahan bangunan dari distributor pusat ke proyek mereka di kawasan barat. Tak butuh waktu lama, ponselku bergetar. Sebuah pesan balasan masuk. Siap Pak Surya, semua instruksi akan dijalankan besok pagi pukul 9 pagi. Apakah Bapak yakin akan melakukan ini sekarang? Aku menatap foto Rahayu yang seolah sedang menatapku balik dengan senyum penuh kebijaksanaan. Aku yakin. Ini bukan tentang balas dendam, bukan tentang rasa sakit hati karena diusir dari pernikahan cucuku sendiri. Ini adalah tentang mengembalikan fitrah sebuah keluarga. Mereka harus kehilangan dunia mereka sejenak agar mereka bisa menemukan kembali jiwa mereka yang telah lama tersesat dalam kemewahan yang palsu. Aku kemudian mengambil sebuah undangan mewah berwarna emas yang diletakkan Maya di atas meja tempo hari. Aku membukanya, membaca nama Kevin dan Alika. Kevin, cucuku, kakek akan datang ke pernikahanmu.
bukan sebagai beban yang memalukan, tapi sebagai malaikat yang akan menyelamatkan ayah dan ibumu dari kehancuran karakter mereka sendiri, ucapku lirih. Malam semakin larut, dan keputusanku sudah bulat. Aku telah menyusun skenario yang sempurna untuk sebuah kado pernikahan yang akan mengguncang pondasi kesombongan mereka. Esok hari, badai yang sesungguhnya akan mulai menyentuh menara gading yang mereka bangun dengan angkuh. Dan saat menara itu mulai goyah, mereka akan menyadari bahwa satu-satunya tangan yang tetap terulur untuk menangkap mereka adalah tangan tua yang pernah ingin mereka buang ke panti jompo. Pagi menyingsing dengan warna langit yang sedikit kelabu, seolah alam pun turut menahan napas menyaksikan langkah pertama dari sebuah pelajaran besar yang mulai bergulir. Aku duduk di teras, menyesap teh hangat, dan dalam keheningan itu, aku tahu bahwa di seberang sana, di pusat kota yang bising, badai baru saja mengetuk pintu kantor Aris. Tepat pukul 10 pagi, ponsel tuaku bergetar berkali-kali. Nama Aris muncul di layar, namun aku membiarkannya bernyanyi sendirian. Aku tidak ingin mendengar kemarahan yang membabi buta. Aku ingin dia merasakan dinginnya ketidakpastian. Tak lama kemudian, Maya mengirimkan pesan singkat dengan nada panik yang kental. Ayah, apa ayah melakukan sesuatu? Pihak gedung tiba-tiba membatalkan sewa kantor kami. Proyek di barat juga berhenti karena suplai semen tertahan. Kami bisa bangkrut sebelum pesta Kevin dimulai. Aku tidak membalas. Aku meletakkan ponsel itu di atas meja kayu yang permukaannya sudah kasar dimakan usia. Pelajaran pertama adalah tentang ketergantungan. Mereka begitu sombong merasa memiliki segalanya, namun tak pernah sadar bahwa oksigen yang mereka hirup dalam dunia bisnis adalah kemurahan hati yang selama ini aku hembuskan tanpa suara. Aku bangkit, mengambil topi tua dan berjalan menuju halaman belakang untuk menyiram tanaman kemangi kesayangan Rahayu. Air yang mengucur dari selang mengingatkanku bahwa hidup harus terus mengalir, dan terkadang aliran itu harus dibendung sejenak agar airnya tak meluap menghancurkan diri sendiri. Di kota, aku bisa membayangkan suasana kantor PT Alam Nusantara yang kacau balau. Aris pasti sedang berteriak di depan stafnya, mencoba menghubungi para petinggi distributor yang semuanya telah kuinstruksikan untuk bungkam. Maya pasti sedang menangis di depan cermin, mengkhawatirkan bagaimana ia akan menjelaskan kekacauan ini pada keluarga Alika yang perfeksionis. Mereka sedang terdesak, terjepit di antara gengsi yang setinggi langit dan realita yang mulai runtuh ke dasar bumi. Menjelang sore, sebuah taksi berhenti di depan rumahku. Aris turun dengan langkah gontai, dasinya sudah longgar, dan wajahnya pucat pasi seperti kertas yang diremas. Tidak ada Maya di sampingnya kali ini. Ia datang sebagai seorang anak yang kalah, bukan sebagai pengusaha yang angkuh. Ia berdiri di depanku yang sedang asyik memangkas dahan kering. "Ayah, tolong Aris." Suaranya parau, nyaris pecah. Seseorang sedang mencoba menghancurkan kami. Kantor kami diusir, proyek kami mati suri. Aris tidak tahu harus mengadu pada siapa lagi. Aku menatapnya tanpa ekspresi, membiarkan keheningan menggantung di antara kami selama beberapa saat yang terasa abadi. "Bukankah kau punya koneksi pejabat? Bukankah kau punya harta yang melimpah untuk menyelesaikan semuanya, Aris?" Tanyaku pelan, namun setiap kata terasa seperti tetesan air yang jatuh di atas batu karang. Aris menunduk, bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat sosok Aris yang kecil, yang dulu ketakutan saat tersesat di pasar. Semua pintu tertutup ya. Seolah-olah seluruh kota ini sedang memusuhi Aris, bisiknya. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyimpan rahasia besar di balik luka yang belum sembuh. Pelajaran ini baru saja dimulai, dan tekanan ini hanyalah awalan dari konfrontasi yang akan mengubah pandangan mereka tentang siapa sebenarnya lelaki tua yang ingin mereka asingkan ini. Aku tetap diam, membiarkan Aris berdiri mematung di bawah naungan pohon mangga yang dulu ia panjat saat masih kecil. Tak ada pelukan, tak ada kata-kata penenang yang murah, karena luka yang ia torehkan tempo hari masih terlalu basah untuk dibalut dengan simpati yang tergesa-gesa. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tak lama setelah Aris duduk di kursi bambu dengan kepala tertunduk.
Sebuah mobil lain menderu masuk ke halaman. Maya turun dengan langkah yang tak lagi anggun. Wajahnya merah padam, menunjukkan sisa-sisa amarah yang belum tuntas. Ia tidak datang untuk menangis seperti suaminya, melainkan untuk menyerang. Baginya, kehancuran bisnis mereka adalah aib yang tak termaafkan, dan ia butuh seseorang untuk disalahkan. Ayah. Apa ayah puas melihat Aris seperti ini? Teriaknya, mengabaikan sopan santun yang selama ini ia agungkan di depan teman-teman sosialitanya. Jangan katakan ayah tidak tahu apa-apa. Kebetulan macam apa yang membuat gedung kantor kami diambil alih oleh yayasan tempat ayah dulu pernah bekerja? Ayah pasti membisikkan sesuatu pada teman-teman lama ayah agar mereka mempersulit kami, bukan? Hanya karena ayah tersinggung soal panti jompo itu? Aku meletakkan gunting tanaman dengan perlahan di atas meja, lalu menatapnya dengan pandangan yang membuat kata-katanya tertahan di tenggorokan. Maya, ucapku lirih namun berwibawa. Sebuah bangunan yang besar tidak akan runtuh hanya karena bisikan seorang tua. Ia runtuh karena pondasinya sudah keropos oleh kesombongan penghuninya. Kalian terlalu sibuk menghias atap, hingga lupa bahwa tanah tempat kalian berpijak bukan milik kalian selamanya. Maya terdiam sejenak, namun kemudian ia mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Kalau begitu, tanda tangani ini. Surat permohonan pinjaman darurat dengan jaminan rumah ini. Jika ayah merasa bersalah, bantu kami sekarang. Pak Burhan dan keluarganya akan datang meninjau persiapan akad nikah besok lusa. Jika mereka tahu kantor kami disegel, Kevin tidak akan pernah bisa menikahi Alika. Ayah mau melihat cucu ayah hancur? Ini adalah cara licik yang sudah kuprediksi. Menggunakan nama Kevin untuk memeras perasaanku. Aris menatapku dengan mata penuh harap, seolah aku adalah pelampung terakhir di tengah samudra yang sedang mengamuk. Namun aku tahu, jika ku berikan tanda tangan ini, mereka tidak akan pernah belajar arti perjuangan. Mereka hanya akan terus merampas hingga tak ada lagi yang tersisa dariku. Rumah ini adalah tempat tinggal Rahayu dalam kenanganku. Aku tidak akan membiarkan selembar kertas menjadikannya barang gadaian untuk kegagalan kalian yang tak mau berkaca. Jawabku tegas. Aku bangkit dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan mereka dalam kemelut yang kian mencekik. Melalui celah jendela, aku melihat Maya melempar dokumen itu ke tanah dengan geram, sementara Aris hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Di dalam kamar, aku mengambil sebuah foto kecil Kevin saat ia masih bayi. Sabar nak, kakek sedang menyiapkan jalan yang lebih mulia untukmu. Bukan di atas kemewahan palsu orang tuamu, tapi di atas kebenaran yang jujur. Bisikku. Aku tahu, besok adalah hari penentuan. Keluarga Pak Burhan akan mulai menyadari ada yang tidak beres. Dan di saat itulah, langkahku berikutnya akan membuat mereka semua terjaga dari mimpi indah yang salah arah. Aku menyimpan kembali foto Kevin ke dalam laci meja, membiarkan kegelapan malam merayap masuk ke dalam rumah, membawa serta dingin yang menusuk tulang, namun memberikan kejernihan pada pikiranku yang kian tajam. Keesokan paginya, suasana kota seolah ikut menegang. Melalui Malik, aku mendapat laporan bahwa Pak Burhan, sang konglomerat medis yang akan menjadi besan Aris, mulai mencium aroma kegagalan. Beliau adalah orang yang sangat teliti. Sebuah keterlambatan kecil dalam persiapan gedung resepsi sudah cukup untuk memicu kecurigaannya. Pagi itu, Pak Burhan bersama Alika datang langsung ke kantor Aris, hanya untuk menemukan rantai besar melilit pintu masuk, dan stiker dalam pengawasan yayasan tertempel dengan angkuh di kaca depan. Teleponku kembali bergetar. Kali ini bukan Aris atau Maya, melainkan panggilan dari nomor yang sangat kukenali. Nomor pribadi Pak Burhan. Aku menarik napas panjang sebelum menjawabnya. Halo Pak Surya, apakah ini benar-benar Anda? Suaranya terdengar penuh keraguan, namun syarat akan hormat. Pak Burhan adalah satu dari sedikit orang yang tahu siapa aku sebenarnya di masa lalu, sebelum aku memilih untuk menghilang di balik kesunyian rumah tua ini. Benar Burhan, apa kabar? Jawabku tenang. Di seberang sana, terdengar desahan napas panjang yang syarat akan kebingungan. Saya sedang berada di depan gedung kantor calon menantu saya, dan saya melihat nama yayasan Anda di sana. Ada apa ini Surya? Mengapa anakmu sendiri terusir dari gedungnya? Dan mengapa pihak distributor mengadu bahwa proyek mereka macet? Apakah Aris bukan orang yang selama ini Anda ceritakan? Aku terdiam sejenak, menatap bayanganku di cermin tua yang mulai kusam. Burhan, terkadang sebatang pohon harus diguncang hebat agar daun-daun keringnya berguguran.
dan hanya yang kuat yang akan tetap bertahan di dahan. Datanglah ke rumahku sore ini, tanpa memberitahu Aris maupun Maya. Ada hal yang harus kita bicarakan sebagai dua orang kakek yang peduli pada masa depan cucu-cucunya. Sore harinya, sebuah sedan hitam yang sangat elegan berhenti di depan rumahku. Pak Burhan turun. Ia tampak terpana menatap rumah tuaku yang sederhana, namun asri. Kami duduk di beranda, ditemani aroma melati yang mulai semerbak. Di sana, aku menceritakan semuanya, bukan dengan amarah, tapi dengan nada puitis yang penuh duka tentang bagaimana anak-anakku mulai kehilangan arah. Aku bercerita tentang rencana panti jompo, tentang pengusiranku dari baris depan pernikahan, dan tentang betapa rapuhnya bisnis yang mereka banggakan. Aku tidak ingin menghancurkan mereka, Burhan. Aku hanya ingin mereka sadar bahwa di atas langit masih ada langit, dan di bawah kaki mereka ada tanah yang pernah kusirami dengan keringat dan doa. Ujarku lirih. Pak Burhan mengangguk mengerti. Matanya berkaca-kaca mendengar ketulusan seorang ayah yang dikhianati. Kami pun mulai menyusun sebuah rencana besar, sebuah skenario yang akan berpuncak di hari pernikahan Kevin nanti. Sementara itu, di kediaman mereka yang mewah, Aris dan Maya sedang dilanda keputusasaan yang luar biasa. Mereka mencoba menghubungi Pak Burhan berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Mereka tidak tahu bahwa benteng terakhir mereka kini sedang duduk di teras rumah tua, meminum teh bersamaku. Keluarga mereka benar-benar terdesak, terpojok dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri, menunggu fajar yang akan membawa kejutan paling dahsyat dalam hidup mereka. Pak Burhan berpamitan dengan jabat tangan yang erat, sebuah janji bisu antar dua orang tua yang telah kenyang makan asam garam kehidupan. Aku kembali berdiri di teras, menatap debu jalanan yang mulai mengendap, seiring dengan matahari yang mulai tenggelam di balik cakrawala, meninggalkan semburat merah yang tampak seperti api yang tenang. Malam itu, rumahku tidak lagi sunyi. Aris dan Maya kembali datang. Namun kali ini, mereka tidak lagi membawa notaris atau pengacara. Mereka datang dengan langkah yang lunglai. Pakaian mereka tampak kusut, dan sorot mata mereka mencerminkan ketakutan yang mendalam. Mereka duduk di hadapanku di ruang tamu yang temaram, tempat di mana dulu kami sering makan malam bersama dengan penuh tawa, saat Aris masih sekecil Kevin. Yah, Pak Burhan tidak bisa dihubungi seharian ini. Aris memulai pembicaraan dengan suara yang nyaris hilang, seperti bisikan di tengah badai. Besok adalah hari pernikahan, tapi gedung resepsi masih tersegal. Vendor-vendor mulai mengancam akan menarik diri karena pembayaran kami macet. Kami benar-benar tamat ya. Keluarga Alika akan membatalkan pernikahan ini jika mereka tahu kita berada di ambang kebangkrutan. Maya, yang biasanya penuh dengan komentar pedas, kini hanya bisa terisak pelan di sudut kursi. Keangkuhannya telah luruh, digantikan oleh kecemasan yang nyata tentang status sosialnya yang akan hancur lebur. Tolonglah ayah, kami tahu ayah punya kenalan di yayasan itu. Katakan pada mereka untuk memberi kami waktu 1 minggu saja. Setelah pernikahan ini selesai, kami akan lakukan apapun yang ayah minta. Bahkan jika ayah ingin kami merenovasi rumah ini menjadi istana. Ucapnya dengan nada memohon yang terasa hampa. Aku menatap mereka bergantian dengan tatapan yang sulit diartikan. Tawaran istana itu terasa begitu remeh di telingaku. Mereka masih berpikir bahwa segala sesuatu bisa dibeli dengan materi, bahkan harga diri seorang ayah. Mereka tidak sadar bahwa yang kurindukan bukanlah dinding beton yang megah, melainkan ketulusan hati yang telah lama mereka buang ke tong sampah ambisi. Kalian tidak butuh istana, Aris, Maya. Jawabku pelan sambil memperbaiki letak kacamataku yang mulai turun. Kalian hanya butuh cermin untuk melihat siapa diri kalian sebenarnya. Pergilah pulang, istirahatlah. Ayah sudah menyiapkan segalanya untuk besok. Ayah pastikan pernikahan Kevin akan tetap berjalan, dan semua orang akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Kata-kataku yang penuh teka-teki itu membuat mereka terdiam dalam kebingungan. Ada sedikit binar harapan di mata Aris. Namun ada pula ketakutan yang tak terjelaskan. Mereka pergi dengan membawa segudang tanya.
meninggalkan aku kembali dalam kesunyian yang syahdu. Aku mulai menyiapkan baju batik terbaikku, batik yang dulu ditenun sendiri oleh tangan Rahayu, kain yang menyimpan aroma kasih sayang dan doa yang tak pernah putus. Malam semakin larut, dan aku tahu ini adalah malam terakhir bagi mereka untuk hidup dalam kepalsuan. Besok, tirai akan dibuka, dan panggung sandiwara yang mereka bangun dengan kebohongan akan runtuh bersamaan dengan terbitnya kebenaran yang tak terelakkan. Aku merebahkan diri di ranjang tua, memejamkan mata dengan senyum tipis, siap menyongsong hari esok, di mana konfrontasi besar akan mengubah garis takdir keluarga ini selamanya. Di luar, angin malam berdesir lembut, seolah-olah semesta sedang menarik napas panjang, bersiap menghadapi badai emosi yang akan melanda di balik kemegahan lampu-lampu kristal gedung resepsi. Hari yang dinanti itu akhirnya tiba. Matahari terbit dengan cahaya yang begitu terang, menyinari setiap sudut rumah tua ini, seolah ikut merayakan kebenaran yang akan segera terungkap. Aku mengenakan batik pemberian Rahayu dengan sangat hati-hati. Setiap serat kainnya terasa seperti pelukan hangat dari masa lalu yang memberiku kekuatan. Aku tak butuh mobil mewah untuk sampai ke sana. Aku datang dengan tenang, melangkah menuju gedung yang kini telah terbuka lebar pintunya. Bukan karena uang Aris, tapi karena satu perintah dariku. Setibanya di sana, suasana begitu megah. Bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut, menciptakan aroma harum yang menutupi kecemasan yang bersembunyi di balik wajah-wajah para tamu. Di pintu masuk, aku melihat Aris dan Maya berdiri dengan wajah yang dipaksakan tersenyum. Mereka tampak sangat terkejut melihatku hadir. Maya segera menghampiriku dengan langkah cepat, wajahnya tegang dan suaranya berbisik tajam. "Ayah, sedang apa di sini? Bukankah sudah disepakati ayah istirahat di rumah saja?" Tanyanya sambil menoleh ke kiri dan ke kanan, takut ada relasi bisnis mereka yang melihat kehadiranku. "Pakaian ayah, ini acara internasional ya. Tolonglah, jangan membuat kami malu di depan Pak Burhan." Aris mendekat, wajahnya tampak lelah dan cemas. "Ayah, tolong, masuk lewat pintu samping saja jika ingin melihat Kevin. Di depan sini akan ada banyak menteri dan tamu VIP. Kami tidak ingin ada pertanyaan yang sulit dijawab soal kenapa ayah tinggal di rumah tua itu," ucapnya tanpa rasa bersalah yang berarti. Aku hanya menatap mereka dengan kedalaman mata yang membuat mereka terdiam sejenak. "Aku tidak datang untuk mempermalukanmu, Aris. Aku datang untuk melihat cucuku memulai hidup baru," jawabku tenang. Tanpa menghiraukan keberatan mereka, aku melangkah masuk menuju area paling depan, barisan kursi kayu jati yang diukir indah dengan tulisan keluarga inti dan pemilik yayasan. Maya mencoba menarik lenganku, namun langkahnya terhenti saat Pak Burhan dan Alika berjalan mendekat. Pak Burhan tidak menuju ke arah Aris atau Maya, melainkan langsung membungkuk hormat di hadapanku, menyalami tanganku dengan kedua tangannya sendiri. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Aris dan Maya mematung dengan mulut setengah terbuka, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. "Bapak Surya, suatu kehormatan luar biasa Anda berkenan hadir di barisan depan ini." Suara Pak Burhan terdengar lantang, bergema ke seluruh penjuru ruangan. "Terima kasih telah mengizinkan kami menggunakan gedung ini dan memberikan restu yang begitu besar bagi putri saya." Aku tersenyum tipis, menatap Aris dan Maya yang wajahnya kini mulai memucat pasi. Mereka berdiri di sana, di tengah kerumunan orang-orang terpandang, namun tiba-tiba merasa sangat kecil dan telanjang. Kebenaran mulai merembes keluar seperti air dari bendungan yang retak, dan disinilah, di bawah sorot lampu yang paling benderang, konfrontasi besar yang sesungguhnya baru saja dimulai. Seluruh mata kini tertuju pada barisan depan, di mana seorang lelaki tua dengan batik usang berdiri sejajar dengan raksasa industri medis. Aris melangkah maju dengan lutut yang terasa goyah, sementara Maya hanya bisa meremas jemarinya sendiri hingga memutih, seolah berusaha mencari pegangan di atas lantai yang tiba-tiba terasa seperti es tipis. "Pak Burhan, maaf, sepertinya ada kesalahpahaman." Suara Aris bergetar, mencoba memecah keheningan yang menyesakkan itu. "Ayah saya, beliau hanyalah orang tua yang sudah lama pensiun.
Beliau tidak mungkin memiliki hubungan dengan gedung ini atau yayasan Bapak. Pak Burhan tertawa kecil. Sebuah tawa yang tidak mengandung ejekan, melainkan ketulusan yang justru terasa lebih menyakitkan bagi Aris. Ia menoleh ke arah asistennya yang membawa sebuah map kulit berwarna hitam. Aris, kau pemuda yang beruntung, namun sayangnya matamu tertutup oleh kilau hartamu sendiri. Apa kau tidak pernah membaca akta sewa kantormu dengan teliti? Nama Surya Atmaja yang tertera di sana bukan sekadar nama pajangan. Ia membuka map itu dan menunjukkan sebuah dokumen asli dengan stempel resmi yayasan terbesar di kota ini. Pak Surya bukan hanya pemilik gedung ini. Beliau adalah pendiri tunggal yayasan yang selama ini memberikan keringanan bunga pada semua pinjaman bisnismu. Beliau adalah orang yang memerintahkan saya untuk menarik semua dukungan minggu lalu, bukan untuk menghancurkanmu, tapi karena beliau ingin tahu apakah anaknya masih memiliki nurani di balik jas mahalnya. Wajah Maya mendadak kehilangan warna. Bayangan tentang panti jompo yang ia tawarkan beberapa hari lalu kini kembali menghantamnya seperti palu godam. Ia menatapku dengan tatapan yang bercampur antara ngeri dan tidak percaya. Di sana, di tengah kemewahan yang ia damba-dambakan, ia menyadari bahwa seluruh hidupnya selama ini hanyalah sebuah panggung yang disewa dari orang yang ingin ia buang. "Ayah," bisik Aris. Suaranya pecah menjadi serpihan duka. Ia mencoba mendekat, namun langkahnya tertahan oleh rasa malu yang teramat sangat. Di sekeliling kami, para tamu mulai berbisik. Sebuah gumaman yang terasa seperti ombak yang menggulung harga diri mereka. Kevin, yang baru saja selesai melakukan prosesi akad, melangkah mendekat dengan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak menatap orang tuanya. Ia langsung berlutut di depanku, memeluk kakiku dengan erat. "Kakek, maafkan ayah dan ibu. Kevin tahu semuanya. Ishak cucuku itu. Alika menceritakan semuanya padaku." Kakek yang membantu biaya penelitian Alika di luar negeri secara anonim. Kakek yang memastikan pernikahan ini tetap berjalan meskipun ayah sedang kesulitan. Kenapa kakek begitu baik pada kami yang telah berbuat jahat? Aku mengelus rambut Kevin dengan tangan tuaku yang gemetar. Di saat itulah, kebenaran benar-benar terbongkar dengan telanjang. Bukan hanya soal harta, tapi soal cinta yang tak bersyarat yang selama ini kusimpan di balik kesunyian rumah tua itu. Aku berdiri tegak, menatap Aris dan Maya yang kini tertunduk dalam, menyadari bahwa hari ini bukan hanya hari pernikahan Kevin, melainkan hari di mana seluruh kepalsuan mereka runtuh tanpa sisa di hadapan dunia. Keheningan yang menyelimuti aula besar ini terasa lebih berat daripada gemuruh badai. Sebuah kesunyian yang menghakimi, di mana setiap pasang mata seolah menjadi saksi atas runtuhnya topeng keangkuhan yang selama ini mereka kenakan. Aris mencoba mengangkat wajahnya, namun tatapannya layu saat bertemu dengan mataku. Air mata mulai mengalir di pipinya, membasahi wajah yang biasanya kaku dan penuh ambisi. "Ayah, kenapa?" Suaranya serak, penuh dengan penyesalan yang terlambat. "Kenapa ayah membiarkan kami bertingkah seperti orang bodoh? Kenapa ayah membiarkan aku menghina orang yang ternyata menjadi satu-satunya alasan aku bisa bernapas di dunia bisnis ini?" Aku melangkah satu tindak mendekatinya, tidak dengan amarah, melainkan dengan ketenangan yang mematikan. "Karena aku ingin kau mencintai ayahnya Aris, bukan mencintai hartanya." Jawabku pelan, namun suaraku bergema melalui pengeras suara yang masih menyala, membuat setiap tamu undangan menahan napas. "Selama ini, kau melihat rumah tua itu sebagai beban. Kau melihat kerut di wajahku sebagai aib. Kau lupa bahwa di balik dinding yang kau sebut apek itu, doa-doaku adalah perisai yang menjagamu dari setiap kegagalan." Maya menutup mulutnya dengan tangan. Isak tangisnya pecah tanpa bisa dibendung lagi. Ia jatuh terduduk di kursi barisan depan, kursi yang tadinya ia anggap hanya milik orang-orang penting. Kini ia menyadari bahwa ia hanyalah tamu di rumah yang dibangun oleh mertuanya sendiri. Bayangan saat ia meletakkan amplop emas dengan jijik di mejaku, kini berputar seperti kaset rusak yang menyayat hatinya. "Kami ingin mengirim ayah ke panti jompo," ratap Maya di sela tangisnya. Kami sungguh buta ya. Kami pikir kami sudah di atas. Ternyata kami hanya debu di bawah kaki ayah. Di panggung utama,
Alika, sang mempelai wanita, melangkah turun. Ia memegang tangan Kevin dan berdiri di sampingku, memberikan dukungan moral yang nyata. Ayah, ibu, suara Alika tenang namun tegas, hormat bukan diberikan kepada mereka yang memiliki tahta, tapi kepada mereka yang memiliki jiwa sebesar samudra. Kakek Surya telah mengajariku bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah keikhlasan untuk tetap memberi, meski tangannya seringkali dipukul. Suasana semakin emosional saat beberapa relasi bisnis Aris yang hadir mulai berdiri dan memberikan tepuk tangan penghormatan kepadaku, bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai seorang ayah yang berhasil memberikan pelajaran hidup yang paling berharga. Aris akhirnya luruh. Ia bersimpuh di depanku, memegang tanganku yang mulai keriput, menciumnya dengan isak tangis yang memilukan. Maafkan Aris ya, ampuni anakmu yang durhaka ini, rintihnya di depan ratusan pasang mata. Di saat itulah, konfrontasi besar ini mencapai puncaknya, bukan dengan keributan, tapi dengan pengakuan dosa yang tulus di tengah kemilau pesta. Aku menatap langit-langit gedung, membayangkan Rahayu tersenyum di sana. Tugasku hampir selesai. Menara Gading ini telah runtuh. Namun dari reruntuhannya, aku melihat tunas-tunas kemanusiaan mulai tumbuh kembali di hati anak-anakku. Aku membiarkan keheningan itu meresap sejenak. Membiarkan isak tangis Aris di kakiku menjadi pembersih bagi karat-karat kesombongan yang selama ini menyumbat nuraninya. Di tengah aula yang megah ini, aku merasa seolah-olah waktu berhenti berputar, memberikan ruang bagi sebuah keluarga yang sempat mati untuk mulai bernapas kembali. Bangunlah Aris, ucapku lembut sembari menyentuh bahunya. Tanganku tidak lagi gemetar oleh rasa takut, melainkan bergetar karena haru yang mendalam. Aris mengangkat wajahnya yang sembab, menatapku dengan sorot mata yang tak lagi mengandung perhitungan untung rugi. Hapus air matamu. Hari ini adalah hari bahagia Kevin. Jangan biarkan penyesalanmu merusak janji suci yang baru saja diucapkan cucuku. Aku kemudian menatap ke arah kerumunan tamu, lalu beralih kepada Pak Burhan yang berdiri setia di sampingku. Pak Burhan dan rekan-rekan sekalian, suaraku kini mantap, membawa wibawa yang selama puluhan tahun kusimpan rapat dalam kesunyian rumah tua. Apa yang kalian saksikan hari ini bukanlah sebuah pertunjukan kekuatan. Ini adalah pengingat bahwa harta bisa dicari, namun akar tempat kita tumbuh tak akan pernah bisa diganti. Aku mengambil kembali map hitam milik Pak Burhan, lalu membukanya di hadapan Aris dan Maya. Di dalamnya terdapat surat pencabutan pembatalan sewa dan instruksi untuk membuka kembali jalur suplai bagi PT Alam Nusantara. Aris, ini adalah kesempatan kedua. Bukan karena aku kasihan pada bisnismu, tapi karena aku ingin melihatmu membangun sesuatu yang benar-benar kokoh di atas kejujuran, bukan di atas bayang-bayang kebohongan. Maya mendekat dengan langkah gemetar. Ia menunduk dalam, tidak berani menatap mataku secara langsung. Ayah, kami tidak layak menerima ini, setelah apa yang kami rencanakan untuk ayah, bisiknya dengan suara tercekat. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung rasa pahit sekaligus manis. Hadiah panti jompo yang kalian tawarkan, ayah akan menerimanya, kataku, membuat mereka berdua tersentak kaget. Namun aku segera melanjutkan. Tapi bukan untuk ayah. Ayah ingin kalian mengubah rumah mewah kalian yang kosong itu menjadi rumah singgah bagi mereka yang tak punya keluarga. Jika kalian ingin menebus dosa, uruslah mereka dengan tangan kalian sendiri, seperti cara ayah mengurus kalian dulu. Keputusan itu seperti petir di siang bolong bagi mereka. Sebuah balasan sistematis yang tidak melukai secara fisik, namun menuntut perubahan jiwa yang total. Kevin dan Alika mendekat, memelukku secara bersamaan, menciptakan lingkaran kehangatan yang telah lama hilang dari silsilah keluarga ini. Kebenaran telah terbongkar.
Dan di balik kemegahan pesta yang tadinya terasa hambar ini, kini mengalir sebuah makna baru, yang jauh lebih murni. Aku melangkah perlahan menuju kursi paling depan, duduk dengan tenang sebagai kepala keluarga yang sesungguhnya. Aku menatap Aris, yang kini berdiri tegak di samping istrinya, berjanji dalam diam untuk tidak lagi menjadi hamba bagi emas yang fana. Episode klimaks ini ditutup dengan doa bersama, di mana air mata yang jatuh bukan lagi air mata penghinaan, melainkan air mata syukur karena sebuah pondasi yang hampir hancur kini telah diperkuat kembali dengan cinta yang tulus. Namun, di era di mana dinding pun memiliki telinga digital, kedamaian di dalam aula itu ternyata hanyalah awal dari gelombang baru yang tak pernah aku duga sebelumnya. Tanpa sepengetahuan kami, beberapa tamu undangan telah merekam momen saat Aris bersimpuh di kakiku dan pengakuan mengejutkan Pak Burhan tentang siapa aku sebenarnya. Video itu, yang menangkap setiap getaran suara penyesalan Aris dan ketegasan bicaraku, menyebar seperti api di atas padang rumput kering. Hanya dalam hitungan jam setelah pesta berakhir, fragmen kehidupan kami menjadi konsumsi jutaan pasang mata di dunia maya. Keesokan paginya, aku terbangun bukan oleh kicauan burung di halaman rumah tua, melainkan oleh deru kendaraan yang memenuhi jalanan sempit di depan pagarku. Aku mengintip dari balik tirai usang. Puluhan orang, mulai dari wartawan hingga pemuda-pemuda yang membawa ponsel pintarnya, berkumpul di sana. Mereka menjuluki cerita ini sebagai The Hidden King of Mercy, atau ayah yang terbuang adalah sang pemilik kota. Aris dan Maya datang ke rumahku dengan wajah yang sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi mobil mewah yang sengaja dipamerkan. Mereka datang menggunakan taksi biasa, mencoba menghindari kejaran kamera yang menuntut klarifikasi. Mereka masuk ke ruang tamuku dengan kepala tertunduk, sementara di luar, suara riuh orang-orang yang memuji tindakanku dan menghujat sikap mereka terdengar jelas. "Yah, video itu viral," Aris berkata dengan nada lemas, menunjukkan layar ponselnya yang dipenuhi ribuan komentar pedas netizen tentang anak durhaka. "Seluruh dunia sekarang tahu apa yang kami rencanakan pada ayah. Saham perusahaan anjlok dan semua orang menghujat Maya di media sosial. Kami benar-benar hancur secara nama baik." Maya duduk di sebelahku, air matanya jatuh tanpa sandiwara. Kami bahkan tidak bisa keluar rumah tanpa merasa semua mata menatap kami dengan jijik ya. Ternyata, kehilangan kehormatan jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan harta, bisiknya lirih. Ini adalah plot twist yang tak terduga. Balasan sistematis itu tidak datang dari tanganku, melainkan dari pengadilan sosial yang jauh lebih tajam. Namun, disinilah letak ujian keinsafan yang sesungguhnya. Aku menatap mereka berdua, lalu mengambil ponsel Aris dan meletakkannya di meja. Dunia hanya melihat apa yang mereka tonton, tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kalian, jawabku tenang. Viralitas ini adalah cermin raksasa yang Tuhan berikan, agar kalian melihat betapa buruknya kesombongan jika dipandang dari kejauhan. Jangan takut pada hujatan manusia, takutlah jika hati kalian tetap membatu setelah kejadian ini. Aku mengajak mereka berdiri di depan jendela, melihat orang-orang yang menanti di luar. Aku tahu, ini adalah saatnya memulai fase peleraian. Penyesalan mereka harus dibuktikan dengan tindakan yang nyata, bukan sekedar kata-kata di balik pintu tertutup. Inilah saatnya mengubah rasa malu menjadi kekuatan untuk berbenah diri, sebelum senja benar-benar tenggelam dan meninggalkan kita dalam kegelapan yang abadi. Aku melangkah menuju pintu depan, membukanya lebar-lebar, dan membiarkan cahaya matahari pagi serta tatapan ratusan pasang mata di luar sana menyapa kami. Aris dan Maya sempat ragu. Mereka menarik diri ke balik bayang-bayang pintu, namun aku menggenggam tangan mereka dengan erat. Sebuah genggaman yang memberikan perlindungan, sekaligus tuntutan untuk berani menghadapi kenyataan. "Jangan menunduk," bisikku pada Aris. "Hanya orang yang enggan berubah yang perlu merasa malu selamanya. Hari ini, tunjukkan pada mereka bahwa kau adalah putra surya yang baru." Di hadapan kamera dan kerumunan yang riuh, aku tidak memberikan ruang bagi mereka untuk membela diri dengan kata-kata manis. Sebaliknya,
Aku mengumumkan kepada dunia tentang keputusan yang telah kami ambil di malam pernikahan itu. Aku menjelaskan bahwa Aris dan Maya akan menyerahkan rumah mewah mereka untuk dikelola oleh yayasan, mengubahnya menjadi Wisma Rahayu, sebuah tempat bagi lansia yang terlantar dan anak-anak yang kehilangan pegangan. Mendengar pengumuman itu, suasana yang tadinya penuh hujatan perlahan berubah menjadi keheningan yang takzim. Aris melangkah maju. Suaranya yang bergetar namun stabil terdengar melalui mikrofon salah satu wartawan. Saya adalah bukti nyata bahwa harta bisa membutakan mata hati. Saya tidak meminta maaf agar bisnis saya selamat. Tapi saya meminta maaf agar jiwa saya kembali pulang. Mulai hari ini, saya bukan lagi direktur yang kalian kenal, melainkan pelayan di rumah yang akan kami bangun untuk mereka yang membutuhkan. Maya berdiri di sampingnya, melepaskan semua perhiasan yang melingkar di leher dan tangannya, lalu meletakkannya di telapak tanganku sebagai simbol penyerahan diri. Kecantikan sejati tidak ada pada apa yang kita pakai, tapi pada apa yang kita beri. Saya ingin belajar menjadi menantu yang layak bagi Ayah Surya, ucapnya dengan isak tangis yang tulus, yang membuat beberapa orang di kerumunan ikut menyeka air mata. Keinsafan ini bukan sekadar sandiwara untuk meredam kemarahan publik. Seiring berjalannya hari, aku melihat Aris benar-benar turun tangan. Ia yang dulu jijik melihat debu, kini sibuk mengatur pemindahan barang dan merancang renovasi rumah mewahnya menjadi hunian yang ramah lansia. Maya, yang dulu hanya tahu cara berbelanja, kini duduk di lantai dapur rumah tua ini, belajar memasak resep sederhana dari buku catatan mendiang Rahayu. Setiap tetap keringat yang jatuh dari dahi mereka, kini terasa lebih bermakna daripada setiap lembar uang yang dulu mereka kumpulkan. Plot twist viral yang tadinya menghancurkan nama baik mereka, kini berbalik menjadi gerakan sosial yang luar biasa. Banyak orang mulai terinspirasi, menyumbangkan tenaga dan materi untuk Wisma Rahayu. Aku memperhatikan mereka dari kejauhan, dari teras rumah tua yang tetap menjadi tempatku bernaung. Aku tahu, proses peleraian ini sedang berjalan dengan semestinya. Luka lama memang meninggalkan bekas, namun bekas luka itu kini menjadi pengingat bahwa di bawah reruntuhan ego yang hancur, benih-benih kasih sayang yang baru sedang tumbuh dengan begitu indahnya, menyongsong masa depan yang tak lagi berlandaskan pada kemilau emas, melainkan pada ketulusan hati. Di hari-hari yang tenang ini, rumah tua yang dulu terasa seperti penjara bagi anak-anakku, kini telah berubah menjadi pelabuhan tempat mereka mencari ketenangan, setelah lelah bergelut dengan dunia luar yang fana. Suatu sore, saat langit sedang dihiasi gumpalan awan berwarna lembayung, sebuah ujian terakhir datang mengetuk pintu hati kami. Seorang rekan bisnis lama Aris dari masa kejayaannya datang membawa koper penuh dokumen investasi yang menjanjikan keuntungan luar biasa. Ia menawarkan jalan pintas untuk mengembalikan kejayaan PT Alam Nusantara ke puncak tertinggi, dengan syarat Aris harus menarik kembali sebagian aset yang telah dihibahkan ke Wisma Rahayu. Ini kesempatan emas Aris, jangan biarkan idealisme ayahmu menghancurkan masa depanmu lagi, bisik pria itu dengan nada yang sangat persuasif. Aku hanya memperhatikan dari balik pintu dapur, tidak berniat ikut campur. Aku ingin melihat, apakah tunas keinsafan yang baru tumbuh itu cukup kuat untuk menahan badai godaan. Aris menatap dokumen-dokumen itu, lalu beralih menatap Maya yang sedang menggendong salah satu anak yatim dari yayasan kami. Ada jeda yang cukup panjang, sebuah keheningan yang menentukan ke arah mana takdir keluarga ini akan berlayar. Terima kasih atas tawarannya. Suara Aris terdengar tenang, jauh lebih matang daripada suara yang kudengar beberapa bulan lalu. Namun, saya sudah menemukan kekayaan yang tidak bisa dihitung oleh angka-angka di atas kertas ini. Kehormatan keluarga saya tidak lagi dijual untuk mengejar puncak yang dingin. Silahkan bawa kembali dokumen ini, karena masa depan saya sekarang ada di sini, di tanah yang dulu hampir saya hianati. Mendengar jawaban itu,
Pria tersebut pergi dengan wajah penuh ketidakpahaman, sementara aku merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa mengalir di nadiku. Maya menghampiri Aris, menggenggam tangannya dengan penuh rasa bangga yang murni. Keharmonisan yang dulu hanya menjadi hiasan di depan kamera, kini terasa nyata dalam setiap hembusan napas mereka. Mereka tidak lagi takut kehilangan dunia, karena mereka telah menemukan surga kecil di dalam rumah tua yang sederhana ini. Plot twist viral yang dulu menghantam mereka, kini telah mereda, meninggalkan narasi baru tentang sebuah keluarga yang mampu bangkit dari abu kesombongan. Orang-orang tidak lagi melihat mereka sebagai anak durhaka, melainkan sebagai simbol perubahan yang memberi harapan. Aku mengajak mereka duduk di beranda, menikmati teh sore yang kini rasanya tidak lagi pahit. Di sini, di bawah naungan pohon mangga yang menjadi saksi bisu, kami mulai merancang hari esok yang lebih bermartabat. Senja perlahan turun, membawa kedamaian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menyadari bahwa balasan sistematis yang kuberikan bukanlah untuk menghukum, melainkan untuk menyembuhkan. Kini, Wisma Rahayu sudah hampir siap diresmikan. Dan seiring dengan itu, rumah hati kami pun telah selesai direnovasi oleh kasih sayang. Aku menatap mereka berdua, lalu menatap foto Rahayu di dinding, membisikkan dalam hati bahwa badai telah benar-benar berlalu, meninggalkan pelangi yang kini melingkar indah di cakrawala hidup kami yang baru. Pagi ini, pelangi itu mewujud dalam bentuk nyata. Hari peresmian Wisma Rahayu telah tiba. Rumah mewah yang dulu menjadi simbol kesombongan Aris dan Maya, kini telah bersalin rupa menjadi rumah yang ramah, dengan pintu yang terbuka lebar bagi siapa saja yang memerlukan pelukan hangat di masa tua dan masa kecil yang sunyi. Aku berdiri di halaman gedung yang megah itu, namun kali ini aku tidak berdiri sendiri di barisan depan. Aris dan Maya berada di sisiku, bukan sebagai tameng untuk menutupi rasa malu, melainkan sebagai pilar yang kokoh. Tidak ada pita sutra yang mahal atau sampahnya yang meluap. Peresmian ini hanya ditandai dengan pembagian nasi kotak sederhana kepada warga sekitar dan doa bersama yang dipimpin oleh seorang ustadz dari kampung sebelah. Suasananya begitu hikmat, seolah-olah setiap doa yang terucap menjadi semen yang merekatkan kembali retakan-retakan di hati kami. "Ayah," Aris berbisik di telingaku saat kami berjalan berkeliling meninjau kamar-kamar yang asri. "Ternyata benar kata ayah." Melihat senyum di wajah kakek-kakek yang kini tinggal di sini, memberikan rasa puas yang jauh melampaui saat aku memenangkan tender bernilai miliaran. Aku merasa utuh. Ia mengusap dinding kamar dengan lembut, sebuah gerakan yang menunjukkan rasa hormat, bukan lagi kepemilikan yang rakus. Maya pun tak ketinggalan. Ia kini sibuk di area taman, mengajari beberapa anak yatim cara menanam bunga melati, bunga kesayangan Rahayu. Tidak ada lagi sapu tangan sutra untuk menutupi hidungnya. Tangannya kini berlumur tanah, namun wajahnya memancarkan kecantikan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kecantikan yang datang dari jiwa yang telah bersih dari noda keserakahan. Ia telah menemukan peran barunya, bukan sebagai nyonya sosialita, melainkan sebagai ibu bagi mereka yang tak memiliki tempat mengadu. Kevin dan Alika datang membawa tumpukan buku untuk perpustakaan kecil di Wisma ini. Kevin memelukku dengan erat, membisikkan betapa bangganya ia menjadi cucuku. "Kakek telah memberikan hadiah pernikahan yang paling mahal," ujarnya lirih. "Kakek memberikan kembali ayah dan ibuku yang dulu sempat hilang." Aku hanya bisa mengangguk. Tenggorokanku terasa sesak oleh haru yang membuncah. Ternyata, kebahagiaan sejati memang sederhana. Melihat orang-orang yang kita cintai menemukan jalan pulangnya masing-masing. Wisma Rahayu kini bukan sekadar bangunan. Ia adalah monumen keinsafan. Di pintu utamanya, aku meminta Aris memasang sebuah prasasti kecil dari batu alam yang bertuliskan, "Pondasi rumah ini bukan semen dan baja, melainkan maaf dan cinta." Setiap orang yang lewat akan membacanya, dan aku berharap pesan itu akan meresap ke dalam sanubari mereka. Pengingat bagi siapa saja bahwa setinggi apapun kita terbang, tanah tempat kita berasal adalah tempat kita akan kembali. Matahari mulai meninggi, menyinari tulisan di prasasti itu hingga tampak berkilau. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara yang kini terasa begitu ringan dan jernih.
Masa depan yang baru telah terbentang di hadapan kami, sebuah jalan panjang yang akan kami lalui bersama dengan langkah yang lebih pasti. Aku tahu, masih banyak pelajaran yang harus dipetik, namun dengan kebersamaan ini, aku yakin tidak ada badai yang tidak bisa kami lalui, karena kini kami telah memiliki akar yang cukup dalam untuk tetap tegak berdiri. Hari-hari setelah peresmian itu berlalu dengan ritme yang tenang, seperti aliran sungai yang menemukan muaranya setelah melintasi jeram yang terjal. Aku kembali ke rumah tuaku, tempat di mana segalanya bermula. Namun kali ini, kesunyian tak lagi terasa mencekik. Ia terasa seperti pelukan sahabat lama yang penuh kedamaian. Setiap pagi kini aku tak lagi menyeduh teh sendirian. Aris sering mampir sebelum berangkat ke kantor barunya, yang kini lebih sederhana, hanya untuk memastikan aku sudah sarapan atau sekadar duduk di beranda membicarakan hal-hal kecil yang dulu dianggapnya remeh. Kami membicarakan tentang tanaman mangga yang mulai berbuah, tentang kenangan masa kecilnya yang sempat ia kubur dalam-dalam, dan tentang bagaimana ia belajar memimpin perusahaan dengan hati, bukan lagi dengan ambisi buta. Ia telah menemukan kembali sosok ayahnya, dan aku telah menemukan kembali putra kecilku yang dulu hilang di balik jas mahalnya. Maya pun sering datang membawa hasil kebun dari Wisma Rahayu. Ia tak lagi canggung duduk di kursi kayu jati yang dulu ia anggap kuno. Bahkan ia mulai belajar merajut, duduk di sampingku sambil mendengarkan radio tua yang memutar lagu-lagu keroncong kesukaan Rahayu. Ayah benar, ucapnya suatu sore sambil menatap jemarinya yang lincah menggerakkan jarum rajut. Ketenangan tidak ada pada berapa banyak yang kita simpan, tapi pada berapa banyak yang bisa kita lepaskan dengan ikhlas. Dulu aku sangat takut menjadi miskin, tapi sekarang aku merasa jauh lebih kaya, meskipun hidupku jauh lebih sederhana. Aku hanya tersenyum, menatap bayangan Rahayu yang seolah hadir di antara kami, tersenyum bangga melihat keajaiban yang terjadi. Di usia senjaku ini, aku menyadari bahwa kekuasaan yang sesungguhnya bukanlah saat kita mampu memerintah orang lain, melainkan saat kita mampu menaklukkan ego kita sendiri demi orang-orang yang kita cintai. Aku tidak lagi memegang tongkat kepemimpinan yayasan secara langsung. Aku telah menyerahkan mandat itu kepada Kevin dan Alika, generasi baru yang membawa semangat kasih yang lebih segar. Dari jendela kamar, aku sering memperhatikan orang-orang yang lewat di depan rumah. Beberapa dari mereka adalah penghuni Wisma Rahayu yang sedang berjalan santai, menikmati udara sore. Mereka menyapa dengan lambaian tangan yang hangat, seolah aku adalah bagian dari keluarga besar mereka. Rumah tua ini kini bukan lagi sekadar bangunan rapuh di sudut kota. Ia telah menjadi sumber kekuatan, sebuah oase di tengah padang pasir modernitas yang gersang. Malam mulai turun dengan lembut, membawa binar bintang yang menghiasi langit hitam. Aku merebahkan diri di kursi goyang, membiarkan pikiranku melayang pada setiap liku perjalanan yang telah kami lalui. Penghinaan, air mata, dan kebohongan yang dulu mewarnai hidup kami, kini telah menjadi pupuk yang menyuburkan cinta. Aku menutup mata sejenak, merasakan detak jantung yang kini lebih tenang dari sebelumnya. Aku tidak lagi takut pada hari esok, karena aku tahu, pondasi yang telah kami bangun bersama ini akan tetap kokoh, menjaga kami tetap utuh, meski musim berganti dan badai kembali menyapa. Di penghujung perjalanan ini, aku menyadari bahwa hidup bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita kumpulkan di dalam lumbung, melainkan tentang seberapa banyak benih kebaikan yang kita tabur di sepanjang jalan yang kita lalui. Malam semakin larut, dan aku berjalan menuju meja kecil tempat aku menyimpan buku harian tua. Dengan jemari yang kini sudah tak lagi dibebani amarah, aku menuliskan kalimat terakhir sebagai penutup dari kisah panjang yang penuh dengan air mata dan penebusan ini. Di sana, di atas kertas yang mulai menguning, aku menuliskan sebuah pesan untuk siapapun yang kelak membaca jejak langkahku. Jangan pernah membuang akar saat kau sudah berada di dahan yang tinggi, karena tanpa akar itu, kau hanyalah kayu kering yang menunggu waktu untuk patah dan terlupakan. Aris, Maya, dan Kevin kini telah menjadi bukti nyata bahwa manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk berubah. Selama mereka mau mengakui
bahwa di dalam diri yang paling angkuh sekalipun, masih ada setitik nurani yang merindukan kebenaran. Mereka bukan lagi anak-anak yang silau oleh emas, melainkan pelindung bagi sesama yang membutuhkan. Kami telah melewati fase di mana harta menjadi Tuhan, dan kini kami memasuki fase di mana cinta menjadi satu-satunya bahasa yang kami gunakan untuk berkomunikasi. Aku menatap keluar jendela, ke arah Wisma Rahayu yang lampunya masih berpijar temaram di kejauhan. Di sana, nama istriku tetap Ababi, bukan pada nisan yang bisu, melainkan pada tawa anak-anak yatim dan kenyamanan para lansia yang kini memiliki tempat pulang. Tugas yang kuterima sebagai seorang ayah dan seorang pemimpin kini telah paripurna. Aku tidak meninggalkan warisan berupa tumpukan uang yang bisa habis dimakan masa, melainkan warisan karakter yang akan terus mengalir melalui darah cucu dan cicitku kelak. Pelajaran terbesar dari drama keluarga ini adalah bahwa kehormatan tidak dibeli dengan kemewahan, tetapi dibangun dengan ketulusan dan pengorbanan yang tak bersuara. Seorang ayah mungkin terlihat lemah dalam diamnya, namun di balik keikhlasan itu tersimpan kekuatan samudra yang mampu menahan badai ego si anak-anaknya. Kini aku bisa tersenyum lebar menyambut masa depan, apapun bentuknya, karena aku tahu bahwa keluargaku telah belajar mencintai sosok manusia di balik baju batiknya yang sederhana, bukan lagi angka-angka di balik buku rekeningnya. Lampu minyak di atas meja mulai meredup, menandakan waktu untuk beristirahat telah tiba. Aku menghela napas panjang, sebuah napas yang syarat akan rasa syukur dan kedamaian yang tak terlukiskan. Di dalam kesunyian rumah tua yang kini penuh dengan cinta, aku menutup buku harian itu dan meletakkan penaku. Kisah ini berakhir di sini, namun kehidupan baru bagi keluarga kami baru saja dimulai, bersemi di bawah lindungan doa yang kini telah terjawab dengan begitu indahnya. Sahabat suara kehidupan, pada akhirnya kita belajar bahwa harta bisa dicari, namun akar tempat kita tumbuh tidak akan pernah bisa diganti. Jangan pernah membuang orang tua hanya karena mereka terlihat rentah, sebab di balik doa-doa mereka terdapat perisai yang menjaga langkah kita dari kehancuran. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silahkan klik tombol like dan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat Anda, agar semakin banyak hati yang tersadar sebelum terlambat. Apa pelajaran paling berharga yang Anda dapatkan dari kisah Pak Surya hari ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Saya pamit, sampai jumpa di kisah suara kehidupan selanjutnya.